Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita akan belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal-soal tes CPNS. Bagaimana nih kabarnya teman-teman yang sudah lulus administrasi? Tentunya harus lebih semangat lagi belajarnya ya. Untuk kali ini kita akan membahas soal TIO, kemampuan numerik berhitung. Oke, kita langsung bahas soalnya. Nomor 1, 157,68 dibagi 43,8. Nah, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, trik cepat mengerjakannya yaitu dengan cara pembulatan. Oke, kita bulatkan 157,68 menjadi 160. Kemudian 43,8 menjadi 40. 160 dibagi 40 hasilnya adalah 4. Berarti kita cari di antara option A sampai E yang hasilnya mendekati 4 itu yang mana? Yang mendekati 4 jawabannya adalah yang B. Nomor 1 cukup mudah ya, kita lanjut ke nomor 2. 2/4 kali 7,5 dikurangi 7,5 dibagi 1,5. Nah, trik untuk mengerjakan soal seperti ini yaitu dengan cara pendekatan. Kemudian, yang harus diperhatikan adalah operasi hitungnya. Di sini ada perkalian, pengurangan, dan pembagian. Antara perkalian dan pengurangan itu menang perkalian, sehingga yang ini dikerjakan terlebih dahulu. Antara pengurangan dan pembagian itu menang pembagian, sehingga yang ini juga dikerjakan terlebih dahulu. Nanti hasil dari perkalian ini dikurangi dengan hasil pembagiannya. Oke, kita kerjakan dahulu yang perkalian. 2/4 kali 7,5. Kalau 2 dikali 7,5 itu kan 15. Nah, di sini 2/4 kali 7,5 berarti hasilnya 15 lebih ya. Atau kita tuliskan 15 titik-titik gitu, lebihnya nggak usah kita tuliskan. Selanjutnya, kita kerjakan yang pembagian ini. 7,5, nah ini dibaginya dengan pecahan campuran ya. 1,5 itu kan pecahan campuran. Agar lebih mudah, kita ubah menjadi pecahan biasa. 1,5 diubah menjadi pecahan biasa, itu hasilnya adalah 3/2 ya. Nah, di sini ada pembagian. Kita ubah aja menjadi perkalian. Karena pembagian diubah menjadi perkalian, yang tadinya di sini 3/2 ya kita balik, jadinya 2/3. Sekarang kita kalikan, 7,5 kali 2 itu kan 15. Dibagi 3, hasilnya adalah 5. Nah, hasil perkaliannya sudah ketemu ya. 15 sekian, yang pembagian hasilnya adalah 5. Berarti di sini, ini anggap aja 15 biar mudah ngitungnya ya. Ini 15 dikurangi 5 berarti 10. Kita cari aja yang hasilnya mendekati 10. Yang mana? Nah, yang D ya. Ini hasilnya adalah yang D, 11,875. Nomor 3, 175 kali 12 dibagi 21,4 dikurangi 7/5. Kita kerjakan dulu yang perkalian ini. 175 kali 12 hasilnya adalah 2100. Kemudian dibagi. Nah, di sini 21,4 dikurangi 7/5. Untuk mempermudah menghitung, kita ubah 7/5 ini menjadi desimal. Caranya dengan kita bagi aja 7 bagi 5, hasilnya kan 1,4 ya. Sehingga 21,4 dikurangi 1,4 berapa? 20. Nah, 2100 dibagi 20 sekitar berapa hasilnya ya? Nah, sekitar 100 lah, lebih sedikit. Berarti kita cari jawaban yang 100 lebih sedikit. Nah, yang E ya. Nomor 4. Akar 4 pangkat 3 kali akar 576 kali 2 pangkat negatif 2. Nah, hasilnya berapa? Cara menyelesaikannya adalah kita ubah 4 pangkat 3 ini menjadi angka biasa. Jadinya berapa? Akar 64 ya.
4 kali 4, 16 kali 4 itu adalah 64. Kemudian hasil dari akar 576 itu berapa? Nah, 24. Nah, di sini agar pangkatnya tidak negatif, kita ubah menjadi pecahan. Nah, bentuknya jadi 1/2 pangkat 2. Sekarang kita cari akar 64 itu kan 8. Kemudian kita kalikan dengan 24. Kita cari ini 2 pangkat 2 itu kan hasilnya 4. Jadinya 1/2 pangkat 2 jadi 1/4. Nah, ada yang bisa kita coret atau kita sederhanakan, yaitu 4 dan 8 dibagi 4. Ini 1, 8 bagi 4, hasilnya 2. Kita tinggal kalikan 2 kali 24, hasilnya adalah 48. Berarti di option yang mana? 48? Oke, yang D. Nomor 5. Akar 2 dikurangi 0,79 ditambah akar 3 dikurangi 0,75. Nah, cara menyelesaikannya, kita cari dahulu hasil pengurangan angka yang ada di dalam akar ini. 2 dikurangi 0,79 yaitu 1,21 ya. Ini masih ada di dalam akar. Kemudian ditambah hasil pengurangan dari 3 dikurangi 0,75 yaitu 2,25. Nah, selanjutnya kita cari hasil akarnya. Akar dari 1,21 adalah 1,1. Kalau tanpa koma ya, kalau hasil dari akar 121 kan 11. Nah, di sini ada 2 angka di belakang koma, tetapi yang ada di dalam akar. Berarti hasil akarnya ada 1 angka di belakang koma. Gitu ya. Selanjutnya, hasil akar dari 2,25 adalah 1,5. Kita tinggal jumlahkan 1,1 ditambah 1,5, hasilnya adalah 2,6. Berarti jawabannya yang E. Nomor 6. Nah, di sini ada beberapa angka yang dijumlahkan secara berurutan ya. Mulai dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah sampai yang terakhir adalah 39. Cara menyelesaikannya yaitu, nah di sini kita tuliskan setengah kali jumlah bilangannya itu berapa. Nah ini kan bilangannya urut. Yang terakhir itu angka 39. Berarti jumlah bilangannya itu 39. Kemudian kita kalikan lagi dengan, nah di sini ada 1 ditambah 39. 1 itu adalah angka pertama dan 39 itu adalah angka terakhir ya. Jadi caranya adalah ini setengah kali jumlah bilangannya tuh ada 39 karena kebetulan ini datanya urut sehingga jumlah bilangan dan bilangan terakhir itu sama ya. Kemudian kita kalikan dengan 1 itu angka yang pertama ini ditambah dengan angka yang terakhir yaitu 39. Oke, kita cari hasilnya. 1 ditambah 39 yaitu 40. Ada yang bisa kita coret. Nah, 2 dibagi 2 itu 1, 40 bagi 2 itu 20. 39 kali 20 hasilnya adalah 780. Sehingga jawabannya yang B. Nomor 7. 9 adalah 150% dari. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Nah, seperti ini. 9 sama dengan 3/2 kali N. 3/2 itu dari mana? Dari sini. Bentuk sederhana dari 150%. Kalau persen itu artinya kan per 100. Kita ubah jadi pecahan 150/100. Kita sederhanakan. Bagi 50 itu kan jadinya 3/2. Jadi 3/2 itu adalah bentuk sederhana dari 150/100. Nah, N itu yang akan kita cari.
Kita tuliskan di depan, N berarti sama dengan 9 dibagi 3/2 ya. Nah, kok di sini jadinya 2/3? Iya, karena pembagian itu kita ubah menjadi perkalian, sehingga yang tadinya 3/2 kita balik jadi 2/3. Kita coret, sama-sama bisa dibagi 3. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 itu 3. Kita kalikan 3 kali 2, hasilnya adalah 6. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 8. Jika X% dari 60 adalah 12, maka nilai X sama dengan titik-titik. Nah, caranya kita ubah persen ini menjadi pecahan biasa, karena persen itu kan artinya per 100. Ini jadi X per 100. Dari 60 kita kalikan 60 sama dengan 12 ya. Selanjutnya X per 100 itu sama saja dengan 12 per 60. Selanjutnya kita bisa kalikan silang. Untuk mencari X berarti 100 kali 12 dibagi 60. Nah, selanjutnya kita coret 00 yang ini belakang. Selanjutnya 12 dan 6 ini sama-sama bisa dibagi 6. 12 dibagi 6 itu 2, 6 bagi 6 itu 1. Tinggal dikalikan 2 kali 10, hasilnya adalah 20. Berarti jawabannya yang A. Nomor 9. Jika X ditambah Y sama dengan 100 dan X per Y sama dengan 1/4, maka nilai Y dikurangi X sama dengan titik-titik. Nah, kita bisa ubah yang ini menjadi Y sama dengan 4X. Ini kalau kita kalikan silang, itu Y itu kan 4 kali X per 1. Tetapi kalau per 1 kan sama saja, berarti kita nggak usah tulis, nggak apa-apa. Yang di sini berarti jadinya Y sama dengan 4X. Selanjutnya, X ditambah 4X sama dengan 100. Dari mana? Ini X, kemudian Y-nya kita ubah menjadi 4X ya. Y ini kan sama saja 4X, berarti Y-nya kita ubah menjadi 4X. Nah, sama dengan 100. Ini udah sama-sama X, berarti bisa kita jumlahkan. X ditambah 4X itu hasilnya adalah 5X. Sama dengan 100, berarti nilai X itu adalah 100 dibagi 5. Hasilnya adalah 20. Selanjutnya, X itu kita substitusikan ke persamaan yang ini, ya. X 20 ini dituliskan di sini, kemudian ditambah Y sama dengan 100. Kita cari nilai Y-nya. Y itu kan sama dengan 100 kurangi 20. Berapa? 80. Karena nilai X dan Y sudah ketemu, berarti kita tinggal masukkan ke sini. Y itu 80, X-nya adalah 20. Berarti 80 kurangi 20 hasilnya adalah 60. Jawabannya yang mana? Yang C. Nomor 10. Jika A sama dengan 7 dan B sama dengan 3, maka nilai dari A pangkat 3 dikurangi 3A pangkat 2B ditambah 3A B pangkat 2 dikurangi B pangkat 3 sama dengan titik-titik. Nah, sebenarnya bentuk ini itu bisa diubah menjadi bentuk yang sederhana. Nah, kenapa kita harus cari bentuk sederhana dari soal ini, yang bentuk ini? Tentunya untuk menghemat waktu. Bayangkan saja kalau kita masukkan angkanya satu per satu ke dalam bentuk yang ini. A-nya kan 7, berarti 7 pangkat 3 dikurangi B-nya 3 ya nanti ya. 3 kali 7 pangkat 2 kali 3 ditambah 3 kali 7. 3 kali 3 pangkat 2 dikurangi, wah ini lama banget tentunya. Nah, untuk pengetahuan teman-teman, ini ada yang namanya pola bilangan segitiga Pascal. Ini bentuknya seperti ini.
Yang paling atas itu adalah angka 1, kemudian bawahnya itu adalah 11, bawahnya lagi 121. 2 ini hasil penjumlahan dari 1 ditambah 1 ya. Selanjutnya bawahnya lagi 1331. 3 ini hasil penjumlahan dari 1 ditambah 2. 3 ini juga 2 ditambah 1. Bawahnya lagi 14641. Nah, itu ya, dan seterusnya. Kalau yang paling atas itu kita misalkan dengan A. Yang bawahnya 11 itu A tambah B. Kemudian 121 itu A ditambah B kuadrat. Atau kita jabarkan menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kemudian pola yang 1331 itu menjadi A ditambah B pangkat 3. Nah, kalau kita jabarkan A tambah B pangkat 3, jadinya adalah A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B atau A pangkat 2B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Selanjutnya yang bawah 14641. Ini jadinya A ditambah B pangkat 4. Dijabarkan menjadi A pangkat 4 ditambah 4. A pangkat 3B ditambah 6. A kuadrat B kuadrat ditambah 4AB pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Nah, sekarang kita lihat bentuk yang mana yang sama ya, bentuk di antara ini yang sama dengan di soal. Nah, yang mana coba? Nah, yang ini ya. Tuh, sama kan? Cuma bedanya di sini itu pengurangan, di sini itu penjumlahan semuanya. Sehingga kalau penjumlahan semuanya kan A tambah B pangkat 3 ya. Kalau pengurangan berarti bisa kita ubah menjadi A kurangi B pangkat 3. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan angkanya. A itu berapa? 7 ya. 7. B-nya adalah 3. Berarti 7 kurangi 3 pangkat 3. 7 kurangi 3 itu adalah 4. Berarti 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64. Berarti jawabannya yang B. Demikian pembahasan soal TIU kemampuan numerik. Semoga bisa jadi referensi teman-teman buat belajar ya. Jika ada yang belum jelas, bisa teman-teman putar ulang videonya atau tuliskan di kolom komentar bagaimana yang teman-teman belum jelas. Saya doakan semoga teman-teman yang menonton video ini selalu diberi kelancaran dan kemudahan sehingga teman-teman bisa lulus tes CPNS tahun ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berusaha dan berdoa. See you next video.